Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas cara pembuatan aplikasi menampilkan file teks ke Java NetBeans. Ya, langsung saja. Yang pertama kita buka NetBeans. Oke, jadi ini sudah terbuka NetBeans. Selanjutnya, yang pertama kita lakukan yaitu untuk membuat project. Jadi di sini saya akan membuat project terlebih dahulu. Kita klik File, lalu New Project. Ya, kita pilih Java Application, lalu kita klik Next. Nah, project name-nya saya berikan nama file txt ya. Nah, untuk tempat penyimpanan projectnya saya akan membuatkan folder baru. Nah, saya akan membuatkan di sini app text file ya. Saya klik finish. Nah, di sini yang pertama saya hapus dulu file Java class mainnya ya. Nah, di sini sudah ada terbentuk ya project namanya file txt, lalu ada satu package terbentuk ya, yaitu file txt. Nah, di dalam file txt ini saya akan membuat satu form ya. Saya klik kanan, lalu memilih new JFrame form ya. Saya berikan nama form file ya. Oke. Nah, jadi ini sudah terbentuk satu form. Nah, selanjutnya kita akan mendesain. Jadi aplikasi yang ingin saya buat ini adalah aplikasi menampilkan file dengan ekstensi txt ya ke dalam Java ya, dengan menggunakan komponen text area. Jadi kita lanjut, kita desain terlebih dahulu formnya. Saya ambil satu text field, saya letakkan. Nah, jadi text field ini nanti fungsinya itu adalah untuk menampilkan path dari file yang ingin kita load atau yang ingin kita tampilkan ke dalam aplikasi kita. Oke. Selanjutnya saya ambil lagi satu button. Jadi button ini adalah button browse ya, atau tombol browse yang kita gunakan nanti untuk meload ataupun membuka file txt. Selanjutnya saya ambil lagi satu button. Nah, ini button yang saya gunakan nanti sebagai tombol untuk menampilkan teks ya, atau menampilkan isi teks dari file yang kita load. Nah, di mana kita tampilkan? Nah, kita ambilkan satu text area. Text area ya, kita gunakan di sini. Nah, jadi file yang kita load yang tipenya txt itu kita tampilkan di text area ini. Ya, jadi prosesnya nanti adalah yang pertama kita buat tombol browse ini ya, kita rubah terlebih dahulu namanya. Saya rubah variabel name-nya jadi button browse ya. Ini saya rubah captionnya browse file. Terus yang ini teksnya ya, text field-nya saya gunakan untuk menampilkan path
ya dari sebuah file yang kita browse. Saya rubah variabel name-nya menjadi text pad gitu. Lalu ini saya kosongkan seperti itu. Terus untuk button yang kedua ini saya rubah menjadi button tampil. Nah, di sini saya rubah captionnya jadi tampilkan teks. Nah, gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini desainnya yang kita buat. Nah, terus ini text area saya rubah variabel name-nya menjadi isi ya, gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa aplikasi ini adalah aplikasi untuk menampilkan file yang tipenya teks ke dalam sebuah form dengan menggunakan komponen text area. Nah, seperti itu. Nah, file yang seperti apa ya? Biasa ada file yang kita buat atau yang kita ketik di Notepad lalu kita simpan dengan ekstensi filenya txt. Nah, itu bisa kita tampilkan di sini isinya, gitu. Nah, setelah kita desain seperti ini, selanjutnya kita buatkan perintah atau coding untuk mengeksekusi program ini. Coding yang pertama yang saya buat yaitu di tombol browse file ya. Jadi kita klik kanan lalu pilih event, action, lalu pilih action format. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita tulis di sini perintahnya. Jadi perintah yang pertama kita harus membuat sebuah variabel. Di sini saya menggunakan variabel ya. Jadi sebelum kita menulis perintahnya di sini, terlebih dahulu kita membutuhkan file import ya. Jadi kita harus mengimpor file di sini. Nah, jadi ini ada 5 file import yang kita butuhkan untuk meload sebuah file teks ke dalam sebuah aplikasi Java ya. Ada Java Swing Option Pen, nah, ini untuk pesannya. Ada file patch ya, string token dan file chooser. Nah, inilah semua file-file import yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan file import, kita membuat di sini sebuah deklarasi variabel jfile chooser-nya. Kita buat dialog. Nah, jadi ini kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel jfile chooser-nya. Di sini saya membuat konstruktor baru namanya dialog ya. Nah, setelah itu kita masuk, kita lanjutkan tadi di sini di button browse file, kita double klik. Nah, lalu kita membuat sebuah variabel. Nah, sebenarnya di sini nama variabelnya pfile, ini sembarang ya, bisa sembarang yang teman-teman gunakan.
Nah, setelah itu teman-teman bisa di sini dialog. Nah, ini dialog ini kita ambil dari mana? Itu dari yang kita sudah deklarasikan sebelumnya. Nah, kita panggil di sini text path-nya set text. Itu kita berikan di sini sebuah isi, kita panggil file ya. File ini dari yang kita sudah buat deklarasikan sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita buat sebuah output sistem Nah, seperti ini. Nah, jadi ini perintah ya untuk meload file atau mengambil file ke di dalam komputer kita untuk menampilkan di aplikasi kita ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita coba, kita jalankan aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya sudah jalan. Coba-coba kita klik browse. Nah, maka dia akan membuka window baru ya. Tinggal kita mencari dokumen yang tipenya txt ya, yang file text. Nah, kita akan tampilkan ke dalam aplikasi kita. Nah, coba di sini saya akan masuk di Nah, ini ada file data1.txt ya. Saya coba klik open. Nah, maka di sini page-nya itu akan ditampilkan. Nah, isi dari file data1.txt ini akan kita tampilkan nanti di text area dengan cara menekan tombol tampilkan teks. Oke, jadi untuk tombol browse file itu sudah berhasil kita buat dan kita sudah uji coba. File yang kita load itu sudah ditampilkan ya berdasarkan page yang ditampilkan di teks. Oke, selanjutnya kita buat coding atau perintah di tombol tampilkan teks ya. Di tombol tampilkan teks ini adalah fungsinya untuk menampilkan teks di text area ini. Kita klik kanan, pilih event action ya. Gitu. Nah, kita masuk di sini. Kita buat perintahnya. Teks isi, jadi kita panggil ya nama teksnya tadi, teks areanya saya sudah rubah variabel name-nya menjadi teks isi. Kita set menjadi null ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah deklarasi variabel dengan menggunakan tipe string. Kita buat variabel ya, bisa variabel p saja supaya lebih singkat. Lalu kita tulis teks sama dengan text path dot get text.
Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mengambil nilai atau mengambil data dari text page. Kita buat lagi file sama dengan new file. Nah, seperti ini ya. Jadi parameternya yaitu P ini dari mana? Yaitu dari variabel yang kita sudah deklarasikan sebelumnya. Nah, di bawahnya kita buat perintah dengan kita menggunakan try and catch. File input stream, kita buat konstruktornya new file input stream. Nah, parameternya yang diambil itu adalah file. Ini asalnya dari sini ya. Kita membuat tadi konstruktor baru. Selanjutnya data input stream, kita buat variabel ini new data input stream, lalu variabelnya fs, itu fs dari file input stream ya gitu. Di bawah buffer sama dengan new Nah, seperti ini untuk buffer readernya. Kita buat lagi variabel string str line, terus kita bikin perulangan menggunakan while str line di sini sama dengan br dot read line tidak sama dengan null. Nah, ini kurang ya tanda kurungnya. Nah, jadi seperti ini ya. txt isi set text txt isi get text plus next. Oke, plus
sini kita membuat jadi kurang lebih seperti ini perintahnya. Nah, di sini in yang tadi kita sudah deklarasikan kita tutup gitu. Terus di bawahnya di sini kita memberikan sebuah perintah output sistem print line error get message. Nah, jadi saya rasa kurang lebih seperti ini perintahnya untuk menampilkan teks. Oke, selanjutnya kita coba lagi, kita run aplikasinya. Oh iya, supaya formnya ini berada di tengah pada saat di run, di tengah-tengah layar kita setting dulu ya. Kita setting dulu properties, JFrame-nya ya, kita setting di propertiesnya. Di sini masuk di code-nya, generate center, kita centang ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, coba kita browse file lagi. Ya, kita masuk di file D. Masuk tadi di programming, lalu pilih app Java kriptografi. Nah, ini ada data1.txt, saya open. Nah, di sini sudah tampil. Coba saya klik tombol tampilkan teks. Nah, maka isinya seperti ini. Coba kita lihat file aslinya ya, kita lihat file aslinya apakah sama. Masuk di D, study, baru programming, lalu app Java, kriptografi. Nah, ini ada data 1. Nah, coba kita lihat ya, apakah file yang ada di notepad ini isinya itu sama dengan yang ada di sini. Ya, kita lihat ya, Stimik Lama Pakulan Sopeng, Jalan Kesatria, ya, nomor 56 di sini. Itu sama ya, seperti itu hasilnya. Oke, jadi saya rasa mungkin seperti itulah cara untuk membuat aplikasi menampilkan file teks di dalam aplikasi Java dengan menggunakan NetBeans ya. Dengan komponen yang kita gunakan adalah text area untuk menampilkan teksnya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya aplikasi ini bisa kita lanjutkan. Kalau teman-teman bertanya, ini sebenarnya fungsinya aplikasi seperti ini untuk apa? Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan membuat sebuah aplikasi yang untuk keamanan data ya, dalam bentuk file TXT. Ya, contohnya seperti kita menggunakan file encrypt decrypt ya, enkripsi dan dekripsi. Ya, itu kita sudah berbicara masalah keamanan data dengan metode kriptografi seperti itu. Jadi insya Allah nanti saya akan melanjutkan aplikasi ini untuk mengembangkan dengan konsep kriptografi. Jadi file yang saya sudah load di data file txt saya tampilkan di sini. Nanti saya akan melanjutkan bagaimana isi file yang kita tampilkan di sini coba kita encrypt ya. Coba kita encrypt dengan menggunakan konsep kriptografi. Ya, ada beberapa metode. Insya Allah nanti saya akan kembangkan. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini, cara membuat aplikasi untuk menampilkan file TXT ke dalam aplikasi Java NetBeans. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.